kita akan berdoa bersama-sama untuk anak-anak kita yang akan juga masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam kelas mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak kami ini di dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang akan menolong mereka bertumbuh di dalam Engkau, sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang membawa kemuliaan bagi nama daripada Tuhan. Tolong Ibu Lina, guru yang akan mengajar mereka, Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Bapa, supaya benar-benar apa yang ditaburkan boleh tertanam di dalam diri anak-anak ini dan mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami serahkan agar firman-Mu di dalam tangan daripada kita. Berkati firman-Mu Bapa, supaya firman ini boleh jatuh di tanah hati yang gembur dan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama daripada Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan, kuduskan pikiran hatinya, kuduskan seluruh tubuhnya Bapa, dengan darah daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga berlayak menyampaikan firman Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terlalu tinggi. Ya, kita bersama-sama. Ya udah segini. Gak bisa. Harus pilih salah satu. Firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Injil Lukas pasal pertama. Ya, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke 25. Ya, 5 sampai ayat 25. Saya tidak baca karena Anda dari komunitas saudara sekalian. Nah, saya ambil judul mengenai forerunner. Forerunner, ya, forerunner itu biasa kita melihat saudara sekalian kalau Bapak Presiden itu dia berkunjung ke suatu tempat, maka di depan mobil daripada Bapak Presiden ada rombongan, ya, pakai sepeda motor, polisi-polisi untuk membuka jalan supaya Bapak Presiden ini bisa tiba di tempat dengan tidak kurang satu apapun juga. Itu yang saya maksudkan, ya. Jadi kalau kita bicara tentang Natal, saudara sekalian, apa sih Natal itu? Apa Natal? Hari lahirnya Tuhan Yesus. Itu tidak dapat dilepaskan daripada forerunner yang bernama Yohanes Pembaptis. Ya. Arti kata Yohanes itu adalah kemegahan Tuhan. Ya, Yohanes itu adalah kemegahan Tuhan. Itu Yohanes. Ya. Jadi sekali lagi bahwa perang Natal itu tidak dapat dilepaskan daripada forerunner daripada Kristus yang bernama Yohanes Pembaptis. Dan pada kesempatan ini saudara sekalian, kita akan melihat, merenungkan di dalam kitab Injil Lukas mengenai Yohanes Pembaptis. Ya. Nah, dikatakan saudara sekalian, coba kita buka ya satu Lukas pasal yang pertama. Kita buka sekali lagi. Di dalam ayat yang kelima sudah ada. Lukas 1 ayat yang kelima itu dikatakan demikian. Lukas 1 ayat yang kelima. Ada di bawah.
Sudah ada di tayangan, di monitor. Udah. Dikatakan demikian pada zaman Herodes. Siapa Herodes? Raja. Raja. Ya, dia raja Yudea. Ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Ya. Jadi ada seorang imam yang bernama Zakaria. Kalau saya singkat, saudara sekalian, Zakaria ini panjang ya. Kalau kita singkat nama Indonesia menjadi apa? Menjadi Joko, Jaka. Ya. Ada seorang yang bernama Jaka. Ya, singkatan daripada Zakaria dari rombongan Abia. Nah, saudara sekalian, perlu kita ketahui Zakaria dari rombongan Abia, ya, karena imam-imam itu banyak, maka kemudian imam-imam itu dibagi di dalam 24 rombongan. Ya. Dan kalau dikatakan Zakaria dari rombongan Abia, maka rombongan Abia itu adalah rombongan yang ke-8. Jadi Zakaria imam dari rombongan yang ke-8. Ya. Siapa Abia? Abia adalah keturunan daripada Harun. Dan istrinya Abia adalah keturunan daripada Lewi, maaf. Dan istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Ya, juga keturunan Lewi. Ya, karena Harun adalah dari suku bangsa Lewi. Namanya Elisabeth. Kalau saya singkat, nama Elisabeth menjadi Lis. Ya, jadi ini kisah mengenai Jaka dan Lis, saudara-saudara sekalian. Keduanya dari keturunan Lewi, keturunan imam. Lalu kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah. Ya, keduanya adalah benar di hadapan Allah. Di dalam pengertian, saudara sekalian, kita melihat hidup daripada baik Jaka maupun Lis yang tadi saya pakai singkatan, keduanya itu hidup sesuai dengan firman daripada Tuhan. Tidak menyimpang dari firman Tuhan. Bahkan di dalam ayat 6 dikatakan dan hidup dengan tidak bercacat. Ya, jadi tidak ada cacatnya. Hidup baik Imam Jaka maupun istrinya tidak ada cacat. Sehingga orang itu tidak bisa, saudara sekalian, mencela. Kalau orang hidup dengan tidak benar pasti dicela, betul? Ya. Jadi orang tidak punya kesempatan untuk mencela baik Zakaria maupun Elisabeth. Dan ini menjadi teladan bagi kita sekalian. Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah kita hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan? Ya, orang katakan saya lembek, saudara sekalian. Ya, tapi saya nggak lembek sebetulnya. Ya, kalau sudah berbicara tentang dosa, saya keras, saudara sekalian. Ya, banyak orang itu tidak berani keras. Kalau bicara tentang dosa, menegur orang yang berbuat dosa, takut kena marah. Ya, kalau dia pendeta, saudara sekalian, menegur tentang jemaat yang berdosa, maka takut jemaat itu mutung. Tahu mutung apa mutung? Marah, enggak terima, saudara sekalian. Teristimewa kalau jemaatnya memberikan persembahan yang besar. Takut jemaat mutung keluar dari
Gereja. Kan banyak itu. Ya. Banyak saudara sekalian. Dan saya mendapatkan ada seorang ibu yang kaya raya, saudara sekalian, di gereja Chinese. Ya, tidak di sini tapi di Indonesia. Ketika pendeta berbicara keras tentang dosa, kesinggung, saudara sekalian, langsung dia minta persembahan yang sudah diberikan bertahun-tahun. Dianggapnya gereja itu utang sama dia, saudara sekalian. Ya, jadi kita melihat bahwa banyak orang tidak berani berbicara tentang dosa. Ya, saya nyalon, saya tegas kalau istilahnya mengenai dosa. Karena apa? Saya bertanggung jawab atas jiwa saudara-saudara sekalian di hadapan Tuhan. Saya ingin seluruh jemaat BIC Shalom hidup di dalam kekudusan. Nah, saudara sekalian, kita melanjutkan di dalam ayat yang selanjutnya. Mari kita melihat di dalam ayat yang selanjutnya. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Bayangkan saudara sekalian, mereka itu hidup benar. Kalau orang hidup benar, Tuhan memberkati nggak sih? Saya tanya. Hah? Kalau orang hidup benar, memberkati nggak? Pasti. Pasti diberkati ya. Ya. Kalau orang hidup benar. Ya, itu firman daripada Tuhan, saudara sekalian. Tetapi di dalam ayat yang ke-7, mereka tidak mempunyai anak. Bagaimana? Sudah hidup benar, tetap menghadapi masalah. Yang dihadapi apa? Masalah keturunan. Saudara sekalian. Lalu di mana kebenaran daripada firman Tuhan? Bahwa orang yang hidup benar pasti diberkati. Saudara percaya orang benar diberkati? Hah? Sebab itu kita harus hidup benar di hadapan Tuhan ya. Supaya hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya, kalau orang benar itu punya masalah nggak? Menghadapi masalah nggak orang? Orang benar itu bisa sakit nggak sih? Bisa. Hah? Bisa. Bisa sakit? Bisa. Bisa jatuh? Bisa. Ya. Bisa kakinya putus? Bisa? Bisa. Bisa. Ya. Orang yang benar itu bisa bangkrut usahanya. Bisa bangkrut? Bisa. Bisa kehilangan pekerjaan. Bisa. Ya. Semuanya itu bisa dialami oleh orang-orang yang benar. Lalu di mana kebenaran firman Tuhan bahwa orang yang benar itu diberkati sama Tuhan? Saudara masih percaya nggak orang yang benar diberkati Tuhan? Coba kita melihat saat ini, saudara sekalian. Saya ajak kita melihat di dalam satu ayat firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20. Dikatakan apa? Mazmur 34 ayat 20 dikatakan kemalangan orang benar banyak. Sekali lagi kita baca sama-sama. Ada? Iya. 34 ayat 20. Iya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya ini. Bukankah ini berkat? Ya. Jadi jangan kita katakan kalau kita hidup sudah benar ini Tuhan, sudah baik hidup saya, lalu nggak ada masalah. Itu nggak benar. Tapi firman Tuhan katakan kemalangan orang yang benar itu banyak. Tetapi
dikatakan Tuhan melepaskan dari semuanya. Itu perbedaan orang benar dan orang yang tidak benar. Itu perbedaan orang yang baik dan yang tidak baik. Keduanya punya masalah. Tetapi janji daripada Tuhan terhadap orang-orang yang hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Tuhan itu akan memberkati, Tuhan itu akan melepaskan. Kalau sakit akan disembuhkan. Saya percaya. Kalau usaha kita macet, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Nah, saya katakan sekali lagi itu, saudara sekalian, selama kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mampu untuk melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Dan kita harus ingat ini, saudara sekalian. Ya, laut Teberau itu, ya, laut Teberau itu kan nggak bisa dilewati. Siapa yang bisa melewati laut Teberau? Nggak ada ya. Tapi Tuhan mampu membuat jalan bagi umatnya sehingga melewati segala laut kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Tuhan mampu menyembuhkan segala penyakit. Tuhan mampu untuk membangkitkan yang mati, saudara sekalian. Itu hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Tuhan mungkin melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia. Nah, kita kembali kepada Zakaria dan Elisabet. Kira-kira saudara sekalian, Zakaria itu berdoa nggak sih menghadapi masalah? Berdoa nggak? Kalau saudara menghadapi masalah, doa nggak? Doa. Pasti kita berdoa ya. Karena kita nggak mampu. Di luar Tuhan itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa kita buat sih? Nggak ada yang bisa kita buat. Tetapi kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang bisa menolong kita. Hanya Dia yang bisa menyembuhkan kita. Hanya Dia yang bisa melepaskan kita. Yang menyelamatkan kita dari kesesakan yang kita hadapi. Saya punya kawan, saudara sekalian, seorang hamba Tuhan. Dia mengalami masalah pada matanya. Ya. Matanya mengalami apa yang disebut glaukoma. Tahu glaukoma? Darah tinggi pada mata. Jadi hati-hati, saudara sekalian. Darah tinggi itu bukan hanya di kepala kita, ya. Tapi darah tinggi bisa menimpa mata kita, ya, glaukoma, ya, dan akhirnya buta, saudara sekalian. Nah, saya mau ngobrol sama istri. Kenapa kita nggak datang? Ya, dokter sudah nggak mungkin bisa mengobati, sudah buta, saudara sekalian. Ya, orang buta itu siapa yang bisa ngobatin sih? Nggak ada yang bisa ngobatin ya. Hanya kuasa Tuhan. Lalu kemudian saya katakan, kenapa? Sama istri saya, kenapa? Enggak, kita berusaha untuk datang kepada orang yang diberikan karunia oleh Tuhan, yaitu karunia kesembuhan. Saya tidak usah nyebut namanya, tapi ada di Indonesia sangat terkenal orang yang diberikan karunia kesembuhan. Ketika manusia katakan tidak bisa ditolong, kenapa kita nggak datang? Apa kita malu? Sebagai orang yang percaya, sebagai hamba Tuhan, apakah kita malu
untuk meminta doa orang yang karunia kesempatan. Saya ngomong-ngomong begitu, saudara sekalian, ya. Seringkali saudara-saudara sekalian kita merasa terlalu tinggi, terlalu sombong untuk datang kepada orang yang memiliki karunia. Tidak semua orang memiliki karunia kesempatan. Ya. Nah, kembali lagi, omongan ini kita tidak sampaikan kepada yang bersangkutan, saudara sekalian. Tetapi kembali lagi bahwa kita itu punya Tuhan yang luar biasa. Kenapa ketika kita di dalam kesulitan, kita tidak datang kepada Dia dan kita minta supaya Tuhan menolong kita? Tuhan dapat melakukan yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan. Tadi saudara sekalian, saya sedikit terlambat, saudara. Karena apa? Karena beresin banyak barang, kunci mobil lupa. Bayangkan, sudah mau berangkat kunci mobilnya itu lupa, saudara sekalian. Dicari di mana-mana nggak ketemu, saudara sekalian. Tapi saya ingat bahwa istri saya punya kunci serep. Ya, saya bilang sama istri saya, ada kunci serep disimpan di mana? Oh, ada, dikasihkan saya. Tapi nggak tahu baterainya masih bagus atau enggak. Ya, jadi mesti dicoba, saudara sekalian. Lalu hal yang kedua, remote gate-nya, gimana kita buka remote gate-nya? Bagaimana kita keluar? Akhirnya kita bersama-sama dengan istri masuk lagi dalam rumah sambil kita berdoa. Berdoa itu tidak selalu harus mengucap dengan kata-kata, tapi juga di dalam hati. Tolong Tuhan, tolonglah Tuhan kali ini. Ya, karena Engkau tahu bahwa kunci mobil itu penting supaya kita tidak terlambat datang ke tempat ini, dan apalagi saya harus memimpin, saya bisa memimpin ibadah di tempat ini. Tolong Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan itu dengar nggak sih? Demikian dengan Zakaria. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-8, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, rombongan daripada Zakaria, rombongan Abia, rombongan yang ke-8, ya, melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Lalu di dalam ayat 9, sebab ketika diundi sebagaimana hasilnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ayat 10, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu dia terkejut dan menjadi tahu-tahu melakukan tugas keimaman. Ya, ketika dia sedang melakukan tugas sebagai imam, tahu-tahu ada seorang di sebelah kanan mezbah ukupan mendadak muncul. Takut nggak? Takut nggak? Ada satu pribadi yang menampakkan diri. Hal itu menjadikan Zakaria terkejut, Zakaria takut, karena mendadak ada satu pribadi berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Saudara sekalian, saya masih ingat ketika saya membangun gereja, saudara sekalian, di Bandung. Ya, kita tinggal di satu kampung, ya, namanya Gang Mahmud. Belakangnya itu adalah kuburan, saudara sekalian. Ya, kita sekolah di sekolah Katolik, ya, harus melewati kuburan.
untuk kita sekolah lewat kuburan. Dan persis saudara sekalian, sekolahnya itu sekolah siang. Jadi jam 6 sudah mulai remang-remang begitu ya. Jadi lewat kuburan, begitu mau lewat kuburan kita cepet-cepet lari saudara sekalian. Karena apa? Karena takut. Ya, tidak tahu bagaimana bahwa itu kecenderungan manusia. Ya, kalau kita melewati kuburan kan ada rasa gentar, saudara sekalian. Ya. Begitu dengan Zakaria dan Elisabeth, dia melewati, dia masuk ke bait suci, dan kemudian nampak satu pribadi, dia terkejut dan takut. Ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Sebab doamu telah dikabulkan. Ya, ternyata Zakaria dia berdoa, saudara sekalian. Dan tentu istrinya juga berdoa memohon keturunan. Lalu kemudian dikatakan bahwa doanya itu sudah didengar oleh Tuhan. Kira-kira ada doa yang nggak didengar sama Tuhan nggak? Ada nggak? Kalau saudara berdoa, kira-kira Tuhan dengar? Ada. Hah? Pasti dengar ya. Ya. Karena Tuhan itu ada di mana-mana, di sorga, di mana-mana, juga di dalam hati kita. Tuhan itu pasti dengar. Ya, sebab itu salah kalau orang katakan aku berdoa, tapi doanya seakan-akan hanya sampai di atap rumah. Itu tidak benar. Ya. Doanya tidak didengar sama Tuhan, itu pun tidak dengar, tidak betul. Yang jelas setiap doa yang dinaikkan, Tuhan itu pasti mendengar. Hanya masalahnya dikabulkan. Masalahnya adalah masalah waktu untuk dikabulkan. Nah, masalah waktu itu bukan masalah kita ya. Kita ingin segala sesuatu itu cepat. Karena kecenderungan manusia itu, maka pabrik-pabrik berdiri membuat instant noodle, instant coffee, ya, supaya apa? Supaya orang itu beli produknya, karena kecenderungan manusia yang ingin cepat-cepat, saudara sekalian, dan langsung tidak usah berlama-lama bisa menikmati baik noodle maupun coffee maupun makanan apapun juga. Tapi tidak demikian dengan doa. Doa itu tidak demikian. Kita berdoa, Tuhan dengar, pasti Tuhan dengar. Tapi masalah pengkabulan doa itu waktunya di dalam tangan daripada Tuhan. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Ya, seringkali saya minta di dalam sebuah doa, kalau bisa semuanya ikut dalam sebuah doa. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Pokoknya kita berdoa, Tuhan dengar. Pon titik. Ya, kapan Tuhan mau mengabulkan doa kita itu bukan urusan kita, tapi urusannya Tuhan. Kita boleh menawar, kalau bisa cepat Tuhan, cepat nih, nggak tahan lagi. Tapi ingat bahwa waktu pengabulan itu bukan merupakan waktu kita. Pengabulan doa itu adalah waktunya Tuhan. Ya. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Tadi sudah saya katakan arti Yohanes apa? Kemegahan Tuhan. Namai dia Yohanes. Kemudian ayat yang ke-14 sekalian, kita melihat ayat yang selanjutnya. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ya, terutama yang bersukacita siapa? Yang bersukacita adalah Zakaria, si Jaka, dan si Elisabeth. Dia bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan punya keturunan, saudara sekalian. Sukacita? Sukacita ya, punya keturunan. Hah?
Menikah nggak punya keturunan kan susah, saudara sekalian. Tapi kalau punya keturunan kan sukacita, ya. Lalu kemudian dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya, saudara sekalian, dikatakan, saya lihat ada satu ayat di dalam ayat yang ke-18, saya loncat. Ayat 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Apa yang terjadi? Malaikat itu mengatakan engkau akan memiliki anak, memiliki keturunan. Tapi Zakaria katakan, bagaimana aku tahu hal ini terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Di dalam arti kata, Zakaria percaya nggak bahwa dia akan punya anak? Percaya nggak? Nggak percaya ya. Ya. Jadi ayat 18 ini kita simpulkan bahwa Zakaria tidak percaya karena dia sudah lanjut umurnya, istrinya juga lanjut umurnya. Kalau orang sudah lanjut umurnya bisa punya anak? Kalau bisa punya anak itu mujizat, betul nggak? Ya, secara logika kan nggak bisa, saudara sekalian. Kalau wanita sudah lanjut usianya, itu sudah menopause. Apa arti menopause itu sih? Mati haid. Mati haid? Apa artinya? Ada produksi sel telurnya nggak? Sudah berhenti, mandek, saudara sekalian. Jadi nggak akan mungkin bisa punya anak. Kalau pria itu juga mengalami hal yang sama, menopause yang disebut apa? Andropause, saudara sekalian. Artinya apa? Produksi spermanya itu sudah sangat berkurang. Sudah sangat berkurang, saudara sekalian. Jadi kalau kita simpulkan secara logika, kata-kata sebab aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya, bahwa pengharapan mereka untuk punya anak tidak ada. Bagi manusia tidak ada pengharapan, tapi bagi Tuhan selalu ada pengharapan. Dia adalah pengharapan kita sekalian, saudara sekalian. Karena dia mampu melakukan segala perkara. Ingat Tuhan kita siapa? Tuhan kita itu El Shaddai. Artinya apa? Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi manusia mustahil. Tapi bagi Tuhan dia mampu melakukan segala yang mustahil bagi manusia. Karena bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, kalau baca selanjutnya kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan bahwa karena tidak percaya, Tuhan itu menghukum Zakaria. Jadi hati-hati, ya, jangan kita hidup tidak percaya sama Tuhan. Sebab Tuhan akan menghukum orang yang tidak percaya kepadanya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan mengalami kebinasaan yang kekal. Ya, jangan kita tidak percaya, melainkan percaya. Nah, kalau kita kaitkan, saudara sekalian, dengan Abraham, ini menarik. Ya, Abraham menarik, saudara sekalian, menghadapi masalah yang sama Abraham itu. Ya, bagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Roma 4 ayat 19 sampai 22, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, ya, tidak lagi bisa menghasilkan sel telur.
untuk dibuahi, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang ia janjikan. Karena itu hal ini, yaitu hal percaya tadi, diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan menjanjikan hal yang sama kepada Abraham, tapi respons yang lain. Kalau Zakaria dia nggak percaya, dia katakan bagaimana mungkin itu Tuhan? Aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya, bagaimana mungkin? Tapi Abraham responnya apa? Dia percaya. Janji Allah bukan menyebabkan dia bimbang, dia meragukan kuasa daripada Tuhan, tapi dia percaya, full percaya bahwa Tuhan mampu menggenapkan janjinya. Kata-kata yang keluar daripada mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ini harus diingat sekali. Ya, kita harus percaya terhadap firman Tuhan, terhadap janji Tuhan. Apa yang Tuhan sudah keluarkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kembali lagi kepada Zakaria, Yohanes Pembaptis. Ya, jadi kelahiran Yohanes Pembaptis itu mendatangkan sukacita, saudara sekalian. Dan kemudian malaikat daripada Tuhan, yaitu Jibril, dia mengungkapkan kehidupan daripada Yohanes saat mendatang. Bagaimana kehidupan Yohanes Pembaptis? Dikatakan, saudara sekalian, yang pertama dikatakan demikian. Dikatakan yang pertama, dia akan besar. Di dalam ayat yang berapa itu? Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Lukas 1 ayat 15. Ya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak minum anggur atau minuman keras, dan dia akan penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama-tama, bagaimana kehidupan daripada Yohanes Pembaptis selanjutnya, dikatakan bahwa dia akan besar di hadapan Tuhan. Besar di dalam pengertian apa? Kalau kita melihat kamus bahasa Indonesia KBBI, saudara sekalian, besar itu diterjemahkan hebat. Dia akan menjadi hebat, terkenal, masyhur. Senang nggak sih orang terkenal, saudara sekalian? Kalau orang nyanyi terkenal, senang nggak? Dikepokin, saudara sekalian. Ya, kadang-kadang saya itu bertanya-tanya. Kalau kita bertepuk tangan di gereja, kita tepuk tangan itu untuk yang istilahnya melakukan pelayanan atau untuk Tuhan. Itu yang menjadi pertanyaan saya, saudara-saudara. Ya, yang benar untuk Tuhan. Kalau kita bersorak-sorai, hanya untuk Tuhan, bukan manusia. Ya, besar itu di dalam pengertian bukan yang terkenal, tapi di dalam pengertian mulia, di dalam pengertian dia itu harus dihormati. Tetapi besar di dalam ayat 15 dikatakan ia akan besar di depan Tuhan, dia akan besar kehidupan rohaninya di depan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Adakah kita memiliki kehidupan rohani yang besar, yang bertumbuh? Atau kehidupan rohani kita kerdil di hadapan Tuhan? Kenapa sih orang kok nggak bisa kehidupan rohani yang bertumbuh? Karena satu hal, saudara sekalian. Karena dia tidak melekat kepada Tuhan. Dia tidak menjadi seperti ranting pokok anggur yang melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang hidup tidak melekat kepada Kristus,
dia tidak bisa tumbuh menjadi besar. Rohaninya akan kecil. Dia tidak akan hidupnya menghasilkan buah yang memuliakan nama daripada Tuhan. Bahkan sebaliknya, hidupnya akan memalukan nama daripada Tuhan. Karena kita, hidup rohani kita itu kecil, tidak bertumbuh. Lalu kemudian hal yang kedua di dalam ayat 15, ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus dari mulai rahim ibunya. Yang saya simpulkan bahwa Yohanes Pembaptis kehidupannya masa akan datang dikatakan dia hidup di dalam penyangkalan diri. Apa itu hidup dalam penyangkalan diri? Artinya tidak hidup di dalam daging, menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu baik nggak sih? Nggak baik. Keinginan daging itu selalu berlawanan dengan kehendak daripada Tuhan. Ia penuh dengan Roh Kudus, di dalam arti kata hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga tidak hidup menurut kehendak daripada daging, tapi hidup menurut pimpinan daripada Allah, yaitu kehendak daripada Allah. Ini Yohanes Pembaptis. Lalu kita melihat selanjutnya, saudara sekalian, kita melihat selanjutnya ya, saya ajak saudara untuk membuka bersama-sama. Ya. Di dalam Amsal 15 ayat yang ketiga. Amsal 15 ayat yang ketiga. Dikatakan dengan jelas. Amsal 15 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, jadi kalau kita hidup menurut daging, ya, kita hidup tidak melakukan yang baik, artinya kita hidup di dalam kehidupan di luar kehendak Tuhan. Tuhan tahu kan? Tahu. Ya. Dan bahwa mata Tuhan itu ada di segala tempat. Sekarang ini, saudara sekalian, kalau kita melihat teknologi canggih, rumah-rumah yang punya bayi itu dipasangin apa? Kamera kecil, saudara sekalian. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa melihat pekerjaan daripada babysitter. Bagaimana mereka itu bekerja, baik atau tidak baik. Ya, di Malaysia ada satu kejadian, saudara sekalian. Itu babysitternya banting-banting anak yang dijaga, saudara sekalian. Ketahuan, langsung dilaporkan polisi, langsung ditangkap, saudara sekalian. Dan kalau kamera-kamera kecil itu bisa merekam kehidupan kita, maka hal yang sama kita melihat bahwa mata Tuhan pun melihat kehidupan kita. Mata Tuhan itu ada di mana-mana. Dia melihat kehidupan kita. Kalau kita melakukan yang baik, pasti Tuhan memberkati. Tetapi kalau kita melakukan hal yang jahat, pasti Tuhan akan menghukum kita, tidak memberkati kita. Ini menjadi patokan, saudara sekalian. Terakhir, kehidupan Yohanes Pembaptis selanjutnya ada di dalam ayat yang sangat penting, ayat 17. Ayat 17. Saya loncat ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Sampai di sini. Apakah Yohanes Pembaptis itu Elia? Tidak.
Tapi ayat ini hendak mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis memiliki keserupaan dengan Elia, baik di dalam kesalehannya. Ya, dia adalah orang yang hidup saleh di hadapan Tuhan dan di dalam keberanian menyampaikan firman Tuhan. Ya. Ini yang dimaksud bahwa ia akan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Ia memiliki keberanian seperti Elia di dalam menyampaikan firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi, saudara sekalian, kita melihat di dalam ayat sebelumnya, ayat 16 dikatakan, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ya, dia akan membuat melalui pemberitaan firman, membuat banyak orang berbalik atau kembali kepada Tuhan Allah mereka. Lalu di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Ya, nah ini ada sedikit kesulitan di sini. Ya, orang memberikan tafsiran apa ini? Membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Saya mencoba untuk menggali ini, saudara sekalian. Saya mendapatkan apa? Mendapatkan bahwa Yohanes Pembaptis melalui pemberitaan firman, dia akan membuat hati bapak-bapak yang percaya kepada Tuhan itu kembali kepada anak-anaknya. Jadi orang-orang Yahudi mereka akan kembali percaya kepada Tuhan Allah mereka. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Durhaka di sini diterjemahkan sebagai tidak taat kepada Tuhan. Jadi melalui pelayanan Yohanes Pembaptis, maka orang-orang yang hidupnya tidak taat kembali menjadi taat kepada Tuhan. Ya, lalu kemudian diakhiri dengan demikianlah Yohanes Pembaptis menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya, nah ini saudara sekalian, pertanyaannya adalah kalau Yohanes Pembaptis itu adalah forerunner daripada Kristus, apakah Yohanes Pembaptis juga memberitakan Kristus kepada orang-orang Yahudi saat itu? Memberitakan. Ya. Kalau kita melihat di dalam kitab Injil Yohanes, saudara sekalian, mulai di dalam pasal yang pertama kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis banyak menyinggung tentang Yesus. Mari kita melihat bersama-sama pada saat ini. Di dalam kitab Injil Yohanes 1 ayat yang ke-29. Ya, dimulai daripada Yohanes 1 ayat yang ke-29. Dikatakan demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi dia memang memberitakan Yesus karena dia adalah forerunner daripada Kristus. Maka dia memberitakan Injil tentang Kristus Yesus. Dia katakan, "Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia." Yang memberitakan bahwa Yesus itu datang untuk menghapus dosa isi dunia. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 36 disambung. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Dikatakan demikian, barang siapa percaya kepada anak, yaitu kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saya simpulkan ayat ini. Siapa yang percaya dan taat kepada Yesus,
akan hidup untuk selamanya. Dan yang tidak taat dan yang tidak percaya dan taat tidak akan hidup. Murka Allah tetap ada di atasnya. Melalui kesaksian tentang Yesus inilah, maka Yohanes Pembaptis melaksanakan tugas sebagai forerunner untuk mempersiapkan suatu umat bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Umat yang dimaksud adalah mereka yang mau percaya dan taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya, saudara sekalian, adakah kita merupakan umat yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus? Mereka yang tidak percaya, mereka yang percaya tapi tidak taat, mereka bukan umat daripada Kristus Yesus. Kita mengaku umat Tuhan Yesus Kristus bila kita percaya tetapi juga taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, taat kepada kebenaran Tuhan. Mau kita menjadi umat daripada Tuhan yang taat dan percaya kepadanya. Sekali lagi ingat akan prinsip ini yang saya dan saudara. Siapa umat Tuhan? Mereka yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita bersama-sama saat ini saudara sekalian masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan satu usia yaitu Tuhan. Hatinya hancur karena aku, waktu dia mati di salib. Hancur karena susah hatinya yang halus. Tuhan hancurkan aku. Sekali lagi kita nyanyikan. Hatinya Tuhan hancurkan aku, waktu dia mati di salib. Hancurkanlah susah hatinya yang halus. Tuhan hancurkan aku. Biarlah tanganku Bapa yang menghapus dosa isuku. Dan biarlah pada saat ini saudara sekalian kita mengucapkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih daripada Bapa, kasih daripada Kristus. Dia datang untuk menanggung segala dosa-dosa kita, untuk menanggung segala sakit penyakit kita, supaya melalui kematiannya dan kebangkitannya kita diselamatkan. Mari kita bersama-sama mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan
di atas kayu salib. Mungkin ada di antara kita saudara sekalian, pada kesempatan ini hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita memohon ampun kepada Tuhan supaya kita dilayakkan masuk ke dalam perjamuan Tuhan, dan perjamuan ini menjadi berkat bagi kita. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Hidup kita dipulihkan, dan biarlah perjamuan ini menjadi berkat. Mari kita periksa kehidupan kita. Adakah di antara kita yang tidak berjalan sesuai dengan firman Allah? Mari kita bereskan pada saat ini di hadapan Tuhan. Darah Yesus, darah yang berkuasa menghapus segala dosa-dosa kita. Hal yang kedua, mungkin kita memiliki hubungan yang tidak baik dengan sesama kita. Mari kita bereskan sesuai sekali. Mari kita saling mengampuni satu dengan yang lain, supaya perjamuan ini menjadi berkat bagi kita. Haleluya. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju, dan kita akan berdoa bersama-sama. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, kuduskan kami, supaya kami boleh berlayak untuk makan dan minum di dalam perjamuan Tuhan, dan perjamuan ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya kuasa darah Yesus mampu untuk menghapus segala kesalahan kami, segala perkara yang mendukakan hati daripada Tuhan, supaya kami boleh berlayak pada kesempatan ini untuk makan minum di dalam perjamuan Tuhan. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati sekali lagi perjamuan ini, nyatakan kuat kuasa-Mu Bapa, yang susah dihiburkan, yang susah Tuhan diberikan kekuatan yang baru, yang sakit disembuhkan. Kami mau menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan melalui perjamuan ini dalam nama Tuhan. Amin. Terimalah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan untuk dosa-dosa kita, dan juga inilah darah Tuhan yang sudah ditumpahkan keluar untuk pengampunan dosa-dosa. Hatinya Tuhan hancurkannya aku waktu Dia mati di salib. Hancurkanlah baginya ya aku, Tuhan hancurkannya Mari kita berdiri bersama-sama. Kita buka
daripada roh ini, mari kita angkat dulu. Sebelum kita makan bersama-sama, ingatkan apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai roh ini dikatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pegang kawanan budi-budi, dengarkan firman Tuhan bersama dikatakan demikian. Demikian juga ia mengambil sawan sesudah makan, lalu berkata, sawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dan kita bersama-sama minum di dalam nama Tuhan kita Yesus. Terima kasih Bapak untuk perjamuan kudus pada saat ini. Kami percaya bahwa hadiratmu ada di dalam perjamuan ini, dan bila kuasa daripada hadiratmu menjamahkan anak-anakmu sekalian. Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan kekuatan Tuhan, dan bagi mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya bahwa ada berkat di dalam perjamuan ini, sehingga kami keluar dari tempat ini dengan membawa berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan sekali lagi diri kami di dalam Tuhan. Kami mau mulai berjalan di dalam kekuatan daripada Tuhan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.